Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga diberikan ilmu yang berkah barokah, rizki yang halal dan thalibah, selalu dalam lindungannya, yang kemudian nanti akhirnya harapannya kita meninggal dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ada istilah ghibah. Apakah ghibah itu? Ghibah merupakan salah satu perbuatan yang terlarang dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari dosa besar. Ghibah sendiri adalah membicarakan kejelekan orang lain dalam perkara yang orang tersebut tidak sukai, misal kejelekannya dan aib-aibnya, walaupun jika nyatanya memang demikian. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak disukai." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah SAW berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menghibahnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya." Ghibah merupakan hal yang terlarang dalam Islam dan termasuk dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyamakan perbuatan ghibah ini dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ketika aku dinaikkan ke langit, dimirajkan, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku lalu bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka itu?'
Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau ghibah dan merusak kehormatan mereka sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Dari dalil-dalil yang ada, maka bisa kita ketahui bahwa hibah merupakan perbuatan terlarang yang patut untuk dijauhi. Maka bertobatlah dari hibah. Setelah kita mengetahui buruknya hibah, tentunya kita harus menjauhi, sebagaimana kita tentu tidak akan suka dan bahkan merasa jijik ketika harus memakan bangganya sendiri. Akan tetapi, perbuatan hibah ini termasuk perbuatan yang umum dilakukan di dalam masyarakat sekitar kita. Bahkan bisa dikatakan perbuatan hibah ini, walaupun banyak dalil yang menyatakan keharaman dan ancamannya, merupakan perbuatan yang sangat-sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang tentunya mudah terjerumus ke dalamnya. Lalu, bagaimana cara kita bertobat dari dosa ghibah jika terlanjur melakukannya? Pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya selalu terbuka bagi hambanya yang ingin bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Allah Azza wa Jalla berfirman, bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Maka dari itu, setiap hamba yang bertobat tentu akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia jujur dan bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Akan tetapi, hibah sendiri merupakan suatu dosa yang merugikan orang lain, sehingga tidak cukup hanya bertobat kepada Allah semata, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Akan tetapi, syarat tobat dari perbuatan yang berkaitan dengan hak orang muslim adalah diberikan haknya. Jika itu harta, maka diberikan hartanya. Jika itu darah, maka mungkin untuk dilakukan qisas. Hal tersebut sejalan dengan hadis, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya, yaitu meminta maaf pada hari ini, yaitu pada saat di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, apabila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ketika seseorang menghibah saudaranya, maka selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang telah ia hibahi. Lalu, bagaimana jika tidak bisa meminta maaf?
seperti karena sudah meninggal orang yang dihibahi tersebut. Jika kita meminta maaf, maka kemungkinan orang tersebut akan marah dan memberikan keburukan yang lebih besar. Syekh Abdul Aziz Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan, jika hal tersebut tidak mampu untuk dilakukan dikarenakan yang dihibahi telah meninggal atau tinggal di tempat yang jauh, sehingga kita tidak bisa menemui atau kita menghubungi, atau takut jika memberitahukannya akan menjadi fitnah dan keburukan, maka cukup baginya untuk beristighfar, menyesal dan bertobat dengan jujur, bersamaan juga dengan menyebutkan saudaranya yang dihibahi pada majelis-majelis tersebut untuk disebutkan kebaikannya kepada majelis tersebut, menyebutkan hal-hal yang baik yang diketahui padanya sebagai pengganti dari keburukan-keburukan yang sudah dibicarakan. Maka dari itu, kita seorang tidak mampu untuk meminta maaf pada saudara yang ia hibahi, maka cukup bagi kita untuk bertobat dan membalasnya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis yang sebelumnya kita sebutkan keburukan dia di situ. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa mari kita perbanyak bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan menuliskan di kolom komentar, semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Demikian, ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.